Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan beberapa soal yang ada di uji kompetensi satu ya. Di uji kompetensi satu ini, eh, latihan soalnya itu berkaitan dengan materi dari kalkulus 2 ya untuk pekan pertama ya, yaitu mengenai fungsi logaritma alami dan juga fungsi eksponensial alami ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Oke, baik, kita langsung saja bahas soal yang pertama ya. Jadi eh, di soal yang pertama kita punya eh, soal seperti ini ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal yang pertama ya. Jadi di sini pada intinya eh, sebentar saya cari poin ini. Oke, jadi eh, di soal nomor satu ini ya, jadi kita punya suatu fungsi y sama dengan apa ini? E pangkat x pangkat 3 ln x ya. Nah, kita punya fungsi yang seperti ini ya. Nah, kemudian dari fungsi ini ya, dari fungsi ini eh, kita disuruh mencari dy dx ya. Jadi kita disuruh mencari y aksen ya, atau turunan pertama dari fungsi y terhadap x ya, di titik x sama dengan 1. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, oke. Jadi bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan soal seperti ini? Ya, tentunya kalau kita turunkan secara langsung kan kita kesulitan ya. Ya. Sebenarnya sudah ada rumus ya. Sebenarnya sudah ada rumus ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ya. Tapi saya kurang suka kalau kita menggunakan rumus ya. Kalau kita menyelesaikan sesuatu itu ya. Jadi di sini saya akan jelaskan secara umum saja ya. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan apa? Turunan dari fungsi y sama dengan seperti ini ya. Nah, ini tentunya kita menggunakan pendekatan fungsi logaritma alami ya. Ya. Soalnya kalau pakai rumus kan pembahasannya kurang menarik seperti itu ya. Ya nanti kalau kalian misalkan menyelesaikan permasalahan seperti ini di bab selanjutnya mungkin tidak apa-apalah kita pakai rumus gitu ya. Tapi kalau seperti ini jangan gitu ya. Karena yang dinilai itu proses ya, proses berpikir ya. Jadi di sini kita menggunakan apa? Pendekatan logaritma alami ya. Jadi ada langkah satu gitu ya. Di langkah satu ini kita lenkan ya di kedua sisi ya. Ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini soal yang pertama ini, jadi untuk mencari turunan dari y sama dengan turunan dari fungsi y terhadap x ya, turunan dari fungsi y sama dengan e pangkat x pangkat 3 ln x ini terhadap x itu langkah pertama kita lenkan persamaan ini di kedua sisi seperti itu ya. Jadi kita punya ln y ya, sama dengan ln dari e pangkat x pangkat 3 ln x gitu ya. Nah, ya. Udah. Habis itu kita coba sederhanakan ya. Jadi angka 1 lenkan di kedua sisi dan saya tambahin lagi ya keterangannya. Jadi selain dilenkan itu kita juga harus sederhanakan ya. Dan sederhanakan. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi
Berarti kita punya apa? Len Y sama dengan, jadi ini kita menggunakan sifat len ya. Jadi len dari suatu, pangkat sesuatu itu menggunakan sifat len ya, pangkatnya ini maju ke depan gitu ya. Jadi kita punya X pangkat 3 len X ya. Nah, ini dikali len E ya. Jadi len E di sini kan nilainya 1 gitu ya. Sehingga hasil paling sederhana dari langkah 1 itu kita punya len Y sama dengan X pangkat 3 dikali len X ya. Udah, langkah 1 selesai gitu ya. Nah, baru masuk ke langkah 2 sekarang. Nah, langkah 2 itu apa? Cari, sorry, cari, bener ya, dy dx dengan menurunkan hasil dari langkah 1 terhadap X ya, di kedua sisi. Nah, jadi langkah 2 seperti ini ya. Jadi pada intinya di langkah 2 ini kita mencari dy dx ya. Caranya gimana ya? Dengan cara kita menurunkan hasil yang dari langkah 1 itu terhadap X seperti itu ya tentunya ya, di kedua sisi ya. Jadi kalau kita turunkan di kedua sisi berarti D per dx dari len Y gitu ya, sama dengan D per dx dari apa? X pangkat 3 len X ya. Oke. Nah, yang ruas kiri ya, yang ruas kiri berarti ini kalau kita turunkan langsung terhadap X itu kan tidak bisa ya. Iya kan? Karena ini Y gitu ya. Nah, tapi di sini karena Y-nya itu apa? Merupakan fungsi X ya. Jadi kita menggunakan aturan lantai pada intinya ya. Jadi bisa kita tulis lagi seperti ini ya. Ya. Nah, ya, kalau kita turunkan langsung terhadap Y itu kan tidak bisa ya. Jadi kita pakai rantai ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ya. Kemudian yang ruas kanan ya. Ini berarti pakai bentuk turunan yang bentuk fungsinya itu U kali V gitu ya. Ya, jadi ya mungkin ini U aksen V gitu ya. Nah, yang ini ditambah apa? UV aksen gitu ya. Ya ini nanti tinggal disubstitusi aja ya. Nah, ini hasilnya berapa? Mungkin turunan terhadap Y dari len Y itu ya seper Y gitu ya. Nah, ini dikali dy dx ya. Nah, ini ya. Dx ya, ini sama dengan apa? Kalau kita punya U-nya itu X pangkat 3, berarti U aksen itu berapa? 3X kuadrat ya tentunya ya. Nah, dikalikan dengan V. V-nya itu len X gitu ya. Nah, ditambah apa? U. Nah, U-nya berarti X pangkat 3 dikali V aksen gitu ya. Kalau V-nya itu len X ya, berarti V aksennya berapa? Seper X ya tentunya ya. Oke, udah. Di sini ya kita punya seper Y dy dx, kita punya apa? 3x kuadrat len X ya ditambah, kalau kita sederhanakan yang ini menjadi X pangkat 2 ya. Nah, atau ini kalau kita sederhanakan lagi ya, berarti kita punya dy dx ya sama dengan Y gitu ya. Ini dikalikan apa? X kuadratnya kita keluarkan juga, jadi kita punya X kuadrat 3 len X plus 1. Kita punya ini ya. Udah tinggal kita apa? Tinggal kita substitusi nilai dari Y itu berapa gitu ya. Y itu kan berarti ini ya. Nah, udah. Berarti Y-nya itu E pangkat X pangkat 3
ln X ya. Nah, dikali apa? X kuadrat. Dikalikan 3 ln X ya. Ditambah 1. Nah, udah gini aja ini hasilnya ya. Nah, seperti ini ya langkah 2 ya. Nah, sehingga nanti langkah 3 ya kita di langkah 3 ini kita tinggal mencari apa yang kita inginkan gitu ya. Yang kita inginkan itu ya dy dx saat x-nya sama dengan 1. Nah, ini berapa gitu ya. Ya udah, kalau kita punya dy dx di langkah 2 itu hasilnya seperti itu ya. Nah, berarti ya kalau kita ganti x-nya dengan 1 ya berarti kita punya apa? E pangkat 1 pangkat 3 dikali ln 1 gitu ya. Ya, dikalikan apa? 1 kuadrat 3 dikali ln 1 ditambah 1 gitu ya. Udah. Kita tahu bahwa ln 1 itu 0 gitu ya. Jadi ya ini berarti ya E pangkat 0 ya. Dikalikan ini 1 ya. 3 kali 0 ya 0 gitu ya ditambah 1. Udah, berapa ini hasilnya? 0 tambah 1 ya 1. 1 kali 1 1. 1 kali E pangkat 0. E pangkat 0 itu kan 1 gitu ya. Ya ini ya hasilnya 1 gitu ya. Nah, ini kita kalau kita pakai apa? Tidak pakai rumus ya. Tidak pakai rumus untuk menentukan turunan pertama terhadap X dari fungsi Y sama dengan E pangkat X pangkat 3 ln X ya. Di X sama dengan 1 ya langkah-langkahnya seperti ini ya. Itu kalau kita nggak pakai rumus. Nah, kalau kita pakai rumus gimana Pak? Ini alternatif ya. Alternatif ya, ini nanti kalau kalian sudah di bab selanjutnya kan kita butuh menghitung cepat seperti itu ya. Jadi kita punya rumus seperti ini. Nah, rumus itu jadi d per dx dari e pangkat fx gitu ya. Itu rumusnya ya ini, e pangkat fx ya dikalikan dengan f aksen x-nya. Nah, ini rumusnya udah. Ini rumus yang bisa kalian gunakan gitu ya. Kalau dalam kasus apa? Kalau dalam kasus soal nomor 1 gitu ya. Fx-nya itu yang mana ya? Fx-nya ya ini x pangkat 3 ln x. Ya. Kalau kita punya fx-nya seperti ini berarti f aksen x-nya berapa? Ya kita pakai u aksen v itu tadi ya, plus uv aksen ya. Jadi di sini kita nanti punya ya berapa ini? 3x kuadrat ln x ditambah dengan x pangkat 3 dikali seperempat. Ini sama nanti hasilnya ya. Sama nanti hasilnya. Ya. 3x kuadrat kalau langsung saya kurung gitu ya. Ini x kuadratnya saya keluarkan, kita punya 3 ln x. Nah, ini ditambah 1 ya. Nah, udah. Kita dapatkan hasil yang sama ya. Jadi kalau kita pakai rumus ya itu. Sehingga ya cepat kan? D per dx ya dari e pangkat x pangkat 3 ln x gitu ya. Apa jawabannya ya? E pangkat fx ya, dirinya sendiri dikalikan turunan dari pangkatnya gitu ya. Terhadap x gitu ya. Jadi ini ya e pangkat x pangkat 3 ln x dikalikan dengan apa? X kuadrat. Nah, diperoleh hasil yang sama ya. Diperoleh hasil yang sama seperti itu ya. Jadi ya seperti ini ya. Nah, nanti kalau ada yang tanya, Pak ini terkait dengan rumusnya kok bisa dapat seperti ini gimana Pak ya? Pakai langkah-langkah seperti yang sudah saya jelaskan di ini ya. Jadi ada langkah 1, langkah 2 ini nanti ya yang digunakan untuk apa? Mendapatkan rumus yang ini. Gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya. Jadi itu ya untuk soal yang pertama ya terkait dengan apa? Mencari turunan pertama dari fungsi y sama dengan e pangkat x pangkat 3 ln x di x sama dengan 1. Nah, hasilnya itu berapa? Hasilnya itu 1 gitu ya.
Ini kalau langkah proses yang sebenarnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau pakai rumus ya seperti ini gitu ya. Di hasilnya sama ya. Oke, itu untuk soal yang pertama ya tadi ya. Sekarang saya akan membahas soal yang kedua ya. Oke, soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini ya, ini sebenarnya kita disuruh mencari apa? Disuruh membuktikan bahwa jadi ada beberapa pertanyaan ini ya. Jadi ada dua pertanyaan ya. Jadi saya bacakan lagi soalnya ya. Buktikan bahwa fungsi f(x) yang sama dengan ini mempunyai inverse ya. Jadi pertanyaan pertama A gitu ya. Buktikan f(x) punya inverse ya. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau A dipenuhi ya. Jadi kalau si f-nya ini dijamin punya inverse gitu ya. Jadi kalau dijamin punya inverse maka apa? Maka coba cari apa? Jika A dipenuhi ya. Nah, carilah apa? Atau hitung ya. Hitung apa? F inverse aksen 4. Nah, ya. Kita disuruh menghitung ini. Jadi turunan dari fungsi inverse-nya gitu ya di titik x sama dengan 4 gitu ya. Atau kalau kita pandang di asal dari fx ya, sebenarnya 4 itu merupakan nilai dari y ya. Gitu ya. Oke. Kita satu persatu saja ya. Ya. Jadi sesuai dengan konsep penyelesaiannya ini ya. Penyelesaian ya. Oke, untuk menjawab yang A, kita sudah tahu bahwa fx-nya itu sama dengan apa? 3 plus x plus e pangkat x ya. Jadi kita punya fungsi fx itu sama dengan 3 ditambah x ditambah e pangkat x gitu ya. Oke, kita punya fungsi yang seperti ini ya. Nah, pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya kan di slide pembelajaran itu sudah dijelaskan ya bahwasanya untuk menjamin suatu fungsi itu punya inverse ya. Jadi fungsi tersebut ya pada domainnya itu harus merupakan fungsi yang satu-satu seperti itu ya. Jadi secara salah satu syaratnya seperti itu ya. Tapi kalau kita pakai itu kan untuk menghitung fungsi yang untuk menyelidiki fungsi yang satu-satu kalau pakai definisi kan ya kita kesulitan seperti itu ya. Ya karena kita harus ngecek titik per titik gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa titiknya itu ya bilangan real itu kan salah satu karakteristiknya itu padat seperti itu ya. Jadi kita nggak kesulitan gitu ya kalau pakai itu ya. Jadi sehingga di sini alternatifnya kita bisa menggunakan apa? Menggunakan konsep dari turunan ya, lebih tepatnya di aplikasi turunan seperti itu ya. Di kalkulus 1 kemarin kalian juga sudah dipelajari ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana triknya ya? Kita tinggal lihat aja. Apakah fungsi fx ini ya dia selalu naik atau dia selalu turun pada domainnya gitu ya. Ya tentunya kalau dia konsisten selalu naik atau konsisten selalu turun gitu ya, maka fungsinya dijamin punya inverse seperti itu ya. Ya, secara geometri juga sudah diperkenalkan juga ya.
Jadi kalau punya inverse itu kalau kita buat garis horizon, sebarang garis horizon itu ya, titik potong kurvanya itu paling banyak ya cuman satu gitu ya. Ya kalau lebih dari satu ya berarti dia tidak punya inverse gitu ya. Gampang saja ya. Oke, jadi singkat saja ya, tinggal kita apa? Tinggal kita turunkan ya. Ya, jadi kita pakai konsep apa? Pakai aplikasi turunan ya. Jadi kita lihat apakah fungsinya selalu naik atau selalu turun ya. Jadi kalau selalu naik atau selalu turun pada domainnya berarti dia dijamin punya inverse gitu ya. Nah, ini ya. Nah, gini ya. Jadi turunannya ya 1 ditambah E pangkat X ya. Nah, ini kita tahu bahwa 1 ditambah E pangkat X ya. E pangkat X ini ini kan suatu bilangan Euler ya, sekitar 2,718 ya kalau tidak salah ya. Intinya positif lah. Ya. Positif kalau kita pangkatkan X-nya kan bisa 0, bisa negatif, bisa positif ya. Nah, X yang gimana pun ya. X yang gimana pun kalau kita apa? Kalau kita punya E pangkat X ya, pasti dia nilainya ya selalu positif gitu ya. Selalu positif ditambah 1 ya tetap selalu positif ya. Sehingga ini pasti dijamin apa? Gitu ya. Bukan lebih dari atau sama dengan 0 ya. Pasti ini dijamin pasti lebih dari 0 gitu ya. Ya kan? Untuk setiap X anggota R ya. Alasannya apa? Karena E pangkat X itu gini ya. Alasannya ini ya. Udah. Kita tinggal bercerita gitu ya. Karena F aksen X lebih dari 0 ya untuk setiap X anggota R ini ya. Sehingga artinya apa? Sehingga dijamin Fx-nya itu merupakan fungsi naik pada R ini gitu ya. Nah, akibatnya apa? Si fungsi f ini tadi apa? Dijamin punya inverse. Nah, jadi kalau pertanyaan pertama kita disuruh membuktikan bahwa fungsi f-nya punya inverse, ya udah terbukti gitu ya. Kita bisa menunjukkan. Pakai konsep apa ya? Pakai teorema ini ya sebenarnya ya. Teorema ya mengenai apa? Fungsi saya lupa namanya teorema apa ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu jika f-nya punya inverse, kita disuruh menghitung f inverse 1 aksen f inverse aksen 4 gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari gitu ya. Nah, yang B ini ya. Nah, ini di slide pembelajaran sudah ada formula ya. Kita punya formula seperti ini. F inverse aksen Y sama dengan kalau tidak salah gini ya. Seper dari F aksen X. Nah, ya. Sehingga kalau kita disuruh mencari F inverse aksen Y saat Y-nya sama dengan 4, nah kita ya ini berarti ya F aksen X. Nah, saat ini juga Y-nya sama dengan 4. Nah, ini kita nggak tahu X-nya berapa gitu ya. Gini kan? Yang jadi pertanyaan kan? Nah, X-nya sama dengan berapa? Yang pasti Y-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, jadi kita harus langkah pertama ya. Langkah pertama kita harus mencari kira-kira X sama dengan berapa yang membuat apa? Yang membuat Y-nya sama dengan 4. Nah, ini yang perlu kita cari.
Ya. Nah, dari soal kita sudah tahu apa? Kita sudah tahu apa? Fx itu sama dengan apa? 3 ditambah X ditambah Y pangkat X. Nah, kalau Y-nya sama dengan 4, nah berarti ya gini kan? 4 sama dengan 3 ditambah X ditambah Y pangkat X. Nah, kira-kira X-nya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nah, ya udah dari sini nggak perlu kita capek-capek menghitung ya. Kita bisa tahu X-nya ya ini sama dengan 0 gitu ya. Ya. Kok bisa Pak? Iya. Soalnya apa? Soalnya 3 ditambah 0 ditambah pangkat 0 sama dengan 4. Ini. Ya. Jadi ya. Jadi sehingga kalau kita disuruh menghitung apa? F inverse aksen 4 gitu ya. Berarti kita sama saja kan kita punya menghitung ini ya. Sama saja kita menghitung gini ya saat Y-nya sama dengan 4 ya. Iya kan? Nah, kita tahu bahwa kalau Y-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini kita sudah punya formula ini ya. Nah, menurut formula ini tadi kita punya apa? F aksen X gitu ya. Nah, saat apa? Saat Y-nya sama dengan 4, nah di sini X-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini sama aja dengan artinya apa? Seper F aksen 0 ya. Berapa F aksen 0? Ya, kita tahu ya di poin sebelumnya F aksennya itu sama dengan 1 plus E pangkat X. Berarti kalau F aksen 0 berapa? Ya, 1 dibagi 1 ditambah E pangkat 0 ya. Ya berarti jawabannya 1 per 2 ya. Udah, gini aja ya. Berarti ya F inverse aksen 4 sama dengan berapa? Sama dengan setengah gitu ya. Jadi diisi 1 garis miring 2 gitu ya. Seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan atau komentar silakan kalian tinggal komentar saja ya. Nanti akan saya jawab seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.